Berbicara soal industri karpet yang berada di Amerika Serikat yang berpusat di kota Dalton, Georgia, kita dapat mengetahui kalau industri ini mungkin dulu ya merupakan industri yang relatif kecil. Dari abad ke-20 tumbuh besar menjadi perusahaan dengan produsen karpet teratas. Kita tahu bahwa pada tahun 2005 ditujukan saat ini ada 3 relap sampai produsen yang sangat besar, Shaw, Mohawk, Sun, dan Beaulieu. Bersama dengan jumlah produksi dari pengecer, distributor grosir, membeli, kelompok, dan rantai retail nasional. Mungkin industri karpet yang telah berkembang pesat karena beberapa alasan, yaitu permintaan konsumen akan kain wol ataupun nilon, dan tentunya dengan pesatnya perumahan menyaingi karpet internasional. Mungkin perusahaan karpet biasa harus meningkatkan efisiensi biaya maupun dengan mesin rumbai yang jauh harus lebih cepat dengan mengurangi biaya dan meningkatkan produksi karpet secara signifikan seiring dengan peningkatan produksi dan inovasi. Peningkatan produksi dan inovasi ini juga menjadi persaingan kerja yang sama menurunkan harga karpet asli. Sejauh mana jika ada pertumbuhan industri karpet dapat dijelaskan dengan adanya skala pengembalian. Apakah ada skala pengembalian? Ada tentunya. Apa itu? Yaitu peningkatan substansial dalam proses input produksi utama seperti benang tahan noda dan dalam produksi karpet, pengecer, dan konsumen. Tapi bagaimana dengan produksi karpet? Produksi karpet bersifat padat modal, pabrik, manufaktur membutuhkan investasi besar dan mesin rumbai yang berkecepatan tinggi untuk mengubah berbagai jenis bahan benang menjadi karpet, serta mesin yang memasang batalan karpet, memotong karpet menjadi ukuran yang lebih sesuai, dan mengemas label dan mendistribusikannya. Secara keseluruhan, modal fisik termasuk pabrik dan peralatan menyumbang sekitar 77%. Ini mungkin ya, menurut saya tenaga kerja itu menyumbang sisa 23%. Seiring waktu produsen karpet utama telah meningkatkan skala operasi mereka dengan menempatkan mesin pembuat rumbai yang lebih besar dan lebih efisien di pabrik yang lebih besar. Pada saat yang sama, penggunaan tenaga kerja di pabrik tersebut juga meningkatkan secara signifikan. Apakah hasilnya? Hasilnya pun kita bisa lihat dari peningkatan input yang proporsional telah menghasilkan peningkatan output yang lebih proporsional. Untuk pabrik yang lebih besar ini, misalnya, pengadaan input modal dan tenaga kerja dapat menyebabkan peningkatan output sebesar 110%. Ini mungkin nilai yang cukup besar ya. Namun pada pola ini belum beragam seluruh industri. Sebagian besar produsen karpet kecil telah menemukan bahwa perubahan skala kecil memiliki sedikit atau tidak berpengaruh pada output, yaitu peningkatan proporsional kecil dalam input hanya meningkatkan output secara proporsional. Saya akan menyampaikan 2 kasus. Yang pertama kasus pada buku, yang kedua kasus pada artikel. Yang pertama kasus pada buku terdapat pada eksempel 6.5 menjelaskan bahwa di mana industri karpet yang berada di Amerika Serikat menyumbang sekitar 77% dari produsen karpet untuk biaya, sedangkan sisanya 23% digunakan untuk tenaga kerja. Seiring berjalannya waktu, produsen karpet tersebut meningkatkan skala operasi mereka dengan meningkatkan jumlah yang lebih besar dan efisien dan mengubah mesin pabrik yang lebih besar. Pada saat yang bersamaan, tenaga kerja di pabrik tersebut meningkat secara signifikan, sehingga peningkatan proporsional di input telah menghasilkan lebih dari proporsional peningkatan output untuk pabrik yang lebih besar. Sedangkan untuk pada artikel, pada kasus yang terdapat pada produksi tenun lurik di Kabupaten Klaten, menjelaskan bahwa usaha tersebut membutuhkan tenaga kerja, pengalaman, bahan baku, serta modal awal sebagai awal pembuatan produksi tenun lurik tersebut. Tenaga kerja, pengalaman, bahan baku, serta modal awal sangat berpengaruh terhadap nilai produksi tenun tersebut. Secara keseluruhan, modal fisik termasuk pabrik dan peralatan
menyumbang sekitar 77% dari produsen karpet kas biaya, sementara tenaga masuk pabrik dan peralatan menyumbang sekitar 77% dari produsen karpet kas biaya, sementara tenaga kerja menyumbang sisanya 23%. Seiring waktu, produsen karpet telah meningkatkan skala mereka dengan operasi dan menetapkan jumlah yang lebih besar dan lebih efisien, mengubah mesin menjadi pabrik yang lebih besar pada saat yang bersama. Penggunaan tenaga kerja di pabrik ini juga meningkat secara signifikan. Peningkatan proporsional di input telah menghasilkan lebih dari proporsional peningkatan output untuk pabrik yang lebih besar ini. Persamaan yang terdapat pada kedua kasus tersebut yaitu sama-sama menghasilkan increased return to scale atau skala hasil yang meningkat, yang dimana jika pada kasus industri karpet dijelaskan bahwa peningkatan proporsional di input telah menghasilkan lebih dari proporsional peningkatan output untuk pabrik yang lebih besar. Sedangkan pada kasus produksi tenun lurik, berdasarkan hasil perhitungannya, ditunjukkan bahwa hasil tersebut lebih dari satu, yang berarti hasil tersebut berada pada kondisi increased return to scale. Artinya, apabila terjadi kenaikan input sebesar 1%, maka akan menaikkan output lebih dari 2 kali lipatnya. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha tersebut layak untuk dikembangkan. Kesimpulan berdasarkan kedua kasus tersebut, yang sama-sama menghasilkan increased return to scale adalah increased return to scale atau yang biasa disebut skala hasil meningkat, yaitu kondisi di mana skala penggandaan input mengakibatkan perubahan skala penggandaan output yang lebih besar. Misalkan, input yang digunakan ditambah menjadi 2 kali lipat, ternyata outputnya bertambah menjadi 3 kali lipat atau 4 kali lipat dan seterusnya. Selanjutnya untuk kasus kedua kita mengambil jurnal dari Envira volume 2 di tahun 2017. Ini mengamati sebuah industri kedelai di Kabupaten Poso ya. Jadi dalam hasil jurnal tersebut menyebutkan bahwa ketika para petani kedelai meningkatkan para tenaga kerja mereka atau labor mereka, maka produksi kacang kedelai atau produksi bahan pangan olahan kedelai akan jauh lebih meningkat, sangat-sangat meningkat. Berarti bisa dapat kita simpulkan bahwa dalam peristiwa ini terjadi increase return to scale. Kita bandingkan dengan yang di buku yaitu tentang industri karpet bahwa cenderung konstan dan tidak ketika menambah pekerja atau labor hanya samakan input dan output di industri tersebut. Maka kita bisa simpulkan dari buku, kemudian dari kasus di buku, kemudian kasus di jurnal tentang lurik di Bayat, dan kemudian kacang kedelai di Kabupaten Poso, bahwa return to scale itu adalah sebuah cara dan sebuah mekanisme untuk kita mengetahui bagaimana kita akan memposisikan perusahaan kita dan akan memposisikan bagaimana expansion path kita akan berjalan, apakah akan konstan, akan increase ataupun decrease. Jadi pada akhirnya kita harus menentukan kita, dan kita juga harus menghitung bagaimana ketika kita menambah labor atau menambah kapital itu akan mengakibatkan konstan, increase ataupun decrease. Maka dari itu kita akan memberi suatu penjelasan sedikit tentang apa itu increase, decrease, dan constant return to scale. Di sini saya akan menjelaskan tentang return to scale. Return to scale adalah bagaimana ketika kita melipat gandakan suatu faktor produksi akan memberikan skala tertentu yang akan tertera di grafik ini. Jadi yang pertama adalah grafik konstan. Mengapa bisa konstan? Karena di sini bisa kita lihat bahwa ketika labor atau pekerja ada 5 dan kapital ada di 100 US dollar, maka barang yang dihasilkan adalah 75 yuan. Ketika naik 5 menjadi 10 pekerja dan kapital naik 100 jadi 200 kapital US dollar, maka barang yang dihasilkan ada 100 yuan. Dan ketika naik 5 menjadi 15 dan ini naik
naik 100 menjadi $300, barang yang biasanya adalah 125. Nah, kenapa ini bisa disebut konstan? Karena dari Q1 ke Q2 ini pertambahannya adalah 25. Dari Q2 menuju Q3 penambahannya adalah 25. Nah, 25 ke 25 ini adalah konstan. Konstan karena jadi ini nambah 5, ini juga nambah 5, ini nambah 100, dan ini juga nambah 100, pasti akan konstan. Maka grafik ini bisa disebut grafik konstan. Oke, di sini saya akan menjelaskan grafik increase dan decrease. Tapi saya akan menjelaskan grafik increase dan tentu saja terlebih dahulu. Jika kita mempunyai 20 labors atau pekerja dan terdapat 100 kapital US dollar, maka akan menghasilkan barang berjumlah 20. Jika kita menambahkan lagi 20, maka menjadi 40 labors atau pekerja, dan di sini adalah 200 kapital US dollar, maka akan menghasilkan barang berjumlah 90. Kenapa di sini ada Q2 sama dengan 50? Anggap karena ini di tengah-tengah, anggap saja di sini ada garis. Di sini 37. Di sini 160. Karena di tengah-tengah, jika 37 labors atau pekerjaan dan di sini terdapat 160 kapital US dollar, maka akan menghasilkan barang berjumlah 50. Kita bisa lihat di sini 20 ke 50 naik 30 dan 50 ke 90 naik 40. Bisa disimpulkan, maka karena ini meningkat 30 ke 40, maka dinamai grafik increase karena meningkat. Lanjut ke grafik decrease. Ada 5 pekerja atau labors dan di sini 150 kapital US dollar, maka akan menghasilkan barang berjumlah 70. Ditambah lagi menjadi 15, ditambah 10 menjadi 15 pekerja atau labors, 300 kapital dolar ini menghasilkan 100, menghasilkan barang 100. Ditambah lagi 10 menjadi 25 labors atau pekerja. Di sini ditambah 150 lagi menjadi 450 kapital dolar, maka akan menghasilkan barang berjumlah 110. Kemudian yang terakhir ditambah 1 lagi, ini 135 labors atau pekerja, dan ditambah 150 lagi menjadi 600 kapital dolar, maka akan menghasilkan barang berjumlah 115. Nah, 70 ini ke 100 kan naik 30. 100 ke 10 ini juga naik 10. 110 ke 115 naik 5. Ini memang sebenarnya ini 30 ke 10, kemudian 10 ke 5. Ini kan berarti menurun. Padahal kita sudah menambah ini di grafik sudah menambahkan pekerja dan penambahan kapitalnya. Tetapi kenapa ini menurun? Maka dari itu dinamai grafik decrease karena menurun padahal sudah menambahkan pekerja dan kapital. Oke, sekian. Terima kasih.